Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak MI Giwang Retno. Pada video kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kalian telah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Amati video ini untuk mempelajari ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Makhluk hidup bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ada dua macam gerak, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak berpindah tempat dengan kaki, sayap, dan sirip. Gerak pasif ditunjukkan pada tumbuhan. Tumbuhan tidak berpindah tempat, tapi dapat menggerakkan tubuhnya. Misalnya, bunga yang mekar, batang bergerak menuju sinar matahari, daun merambat, dan akar tumbuhan memanjang mencari mineral dalam tanah. Makhluk hidup bernafas. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernafasan yang berbeda. Manusia, mamalia seperti kucing, harimau, gajah, sapi, dan kambing, burung, reptil seperti ular, buaya, kadal, cicak, dan biawak memiliki alat pernafasan paru-paru. Ikan memiliki alat pernafasan berupa insang. Sedangkan pada tumbuhan, alat pernafasannya adalah stomata. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik berat maupun tingginya. Anak-anak, amati gambar yang ibu tampilkan. Pada gambar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di situ yang pertama ada gambar bayi yang tumbuh dan berkembang menjadi anak dewasa. Telur yang berkembang menjadi ayam. Kemudian biji yang berkembang menjadi tumbuhan. Makhluk hidup mampu berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya atau menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada hewan adalah perkembangbiakan dengan cara perkawinan. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3, vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar berarti beranak. Contohnya pada sapi, kambing, gajah, kucing, kuda, dan sebagainya. Ovipar berarti bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan, katak. Ovovivipar beranak dan bertelur. Contohnya pada ikan hiu, ikan pari, buaya, kadal, kuda laut. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa proses perkawinan, melainkan dengan cara membelah diri, bertunas, dan fragmentasi. Contohnya adalah jenis protozoa atau hewan bersel satu, amuba, siliet, paramecium, dan flagellata. Perkembangbiakan pada tumbuhan juga terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif
pada tumbuhan adalah perkembangbiakan melalui biji. Anak-anak bisa melihat proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan sesuai gambar di bawah ini. Pada tumbuhan, perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, contohnya dengan cara tunas, spora, akar tinggal atau rizoma, geragi, dan umbi. Umbi terbagi dalam 3 jenis, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan pada tumbuhan diantaranya mencangkok, okulasi, sambung, stek batang, dan merunduk. Anak-anak kelas 3 MI Giwang Retno bisa melihat tampilan contoh dari perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Baik, selanjutnya ciri makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memiliki cara berbeda untuk memenuhi makanannya sehari-hari. Ada yang memakan tumbuhan dan ada juga yang memakan daging. Pada hewan dikelompokkan dalam 3 jenis, herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kambing, sapi, gajah. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya harimau, burung raja wali, burung bangau. Omnivora. Omnivora merupakan hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Contohnya burung jalak, musang, beruang, dan burung perenjak. Pada tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Fotosintesis terjadi di dalam daun yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Daun yang mengandung klorofil ini dapat mengubah karbon dioksida dan air menjadi zat tepung dan oksigen. Proses fotosintesis itu dapat terjadi dengan bantuan cahaya matahari. Karena itu, harus selalu disiram dengan air dan ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika anak-anak kelas 3 MI Giwang Retno melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, tentunya kalian menutup mata. Hal itu menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. Selain contoh tersebut, anak-anak tentunya pernah menyentuh daun putri malu. Ketika kalian sentuh daun putri malu, pasti daun tersebut akan menutup daunnya. Hal itu merupakan contoh dari makhluk hidup peka terhadap rangsang. Begitu pula ketika kalian menyentuh hewan kaki seribu, mereka akan menggulungkan badannya. Burung Garuda merupakan lambang dari negara kita. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia.
Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Lambang Pancasila, sila pertama ini digambarkan sebagai bintang yang memiliki 5 sudut dengan warna latar belakang berwarna hitam. Gambar bintang pada Pancasila, sila pertama, memiliki arti sebagai sebuah cahaya yang mewakili agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Warna hitam pada latar belakang bintang tersebut melambangkan warna alam. Sikap yang mencerminkan sila pertama diantaranya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sekian pembelajaran kita pada hari ini pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Ibu Guru harap anak-anak MI Giwang Retno dapat terus semangat belajar meski saat ini kita hanya belajar melalui daring. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.